Bab 1118. Hancurkan jalan ekspansi ke luar negeri. Ya, yakinlah, Tuan Baumol, kali ini kami telah melakukan persiapan yang cukup dan tidak akan mengecewakan Anda. Ucap salah satu dari mereka berulang kali. Itu bukan mengecewakan saya. Baumol menggelengkan kepalanya. Itu presiden, mengerti. Dia menatap orang di depannya. Jingo, kamu bisa duduk di posisi ini. Apa kamu tahu berapa banyak usaha yang saya habiskan? Jika kamu tidak hanya gagal berbisnis di sini, bahkan kamu juga dikalahkan oleh Syam lagi, kusarankan kamu menemukan gedung sendiri dan melompat turun dari titik tertinggi. Ya, tubuh Jingo bergidik dan segera merespon. Setelah berbicara, dia tidak berani mengganggu lagi, segera melengkungkan tubuhnya dan berjalan keluar dengan perlahan. Setelah berjalan keluar dari pintu kantor, dia merasa bahwa dia sedikit rileks. Menghadapi Baumol, tekanan menakutkan semacam itu terlalu tidak nyaman. Tuan Jingo, ikuti perintah Tuan Baumol. Jingo segera berkata. Bagaimanapun, kita harus mendapatkan bahan produksi dari produk baru Syam serta mendapatkan kompensasi. Ya, Jingo mengambil napas dalam-dalam. Ini adalah utara. Di utara sekarang, tidak seperti di masa lalu, beberapa keluarga besar yang dia hubungi saat tahu bahwa dia akan berurusan dengan keluarga Syam, mereka semua langsung menolak untuk bekerja sama, dan bahkan mengambil inisiatif untuk menarik diri dari hubungan dengannya. Dia tidak tahu kalau status Syam berbeda di utara sekarang. Dulu dia bisa menekan Syam sampai mati dengan satu tangan, tapi sekarang, 100 orang di depan Syam tidak berbeda dengan semut. Dalam waktu singkat, dia tidak bisa mempercayainya. Jingo menoleh dan melirik ke kantornya. Baumol ada di dalamnya, dia tidak berani masuk. Jelas saya orang asli negara saya sendiri. Orang asing ini memperalat saya. Dia mengutuk dalam hati, tapi dia tidak berani bersuara. Keluarga Baumol pernah menjadi salah satu keluarga besar di utara. Hanya beberapa dekade yang lalu, keluarga tersebut beremigrasi ke luar negeri dan berakar di luar negeri, menjadi keluarga yang lebih kuat. Bahkan Slanka, merek internasional besar, keluarga Baumolnya punya saham di dalamnya. Khususnya di daerah ini, keluarga Baumol hampir memegang seluruh kendali. Tapi dalam beberapa periode belakangan ini, kebangkitan kuat keluarga Syam hampir memutuskan monopoli keluarga Baumol, dan keluarga Baumol tentu saja akan gelisah. Begitu Baumol datang, dia pasti menyerang Syam, dan dia tidak peduli tentang apa yang sedang terjadi di utara sekarang. Dia tidak ingin tahu, bahkan lebih meremehkan untuk mengetahui. Meski itu adalah keluarga dengan nama keluarga utara, Baumol tidak peduli tentang itu. Bagaimanapun, keluarga Baumol mereka sudah menjadi keluarga besar di utara beberapa dekade yang lalu, dan mereka sudah lama melepaskan banyak hal. Bagaimana mereka bisa tertarik lagi? Di kantor, Baumol bersandar di sofa, merokok cerutu dengan santai, dengan wajah yang agak lembut, tetapi dengan tampilan yang tenang dan kuno yang tidak sesuai dengan usianya. Daerah Sunrise, keuntungan tahunan yang dibawa ke keluarga Baumol saya adalah ratusan juta. Kepala Syam ini langsung dipotong. Dia mendengus, saya tidak tahu nama keluarga mana di belakang Syam. Apakah keluarga Lon, keluarga Azur, atau keluarga Z? Tidak peduli yang mana, tangannya terulur terlalu panjang. Baumol mencibir, di antara alisnya, jejak amarah muncul. Di negara ini, bahkan akan sulit menghasilkan uang pada saat itu. Syam masih memikirkan perkembangan ke luar negeri. Bermimpi. Dia tidak menyadari bahwa keluarga Baumol begitu takut dengan kecepatan perkembangan Syam sehingga mereka akan melakukan ini. Jika tidak, mereka tidak akan peduli.
Bagaimana mungkin mereka tidak hati-hati dengan Syam? Jalan ke luar negeri, aku akan memutuskannya untukmu sekarang. Bab 1119. Kamu yang salah. Jika bukan karena kebangkitan keluarga Syam yang tiba-tiba, yang mempengaruhi bisnis domestik keluarga Baumol tidak akan pernah mau kembali. Sepertinya udara di sini kurang bagus dan dia ingin memakai masker. Di mana kebebasan di sini? Baumol berpikir sendiri bahwa udara luar negeri lebih membuatnya merasa rileks. Dia tidak peduli dengan keluarga Syam, dia kembali kali ini dengan tujuan yang jelas, yaitu untuk mengalahkan keluarga Syam dan mencuri apa yang dia inginkan dari keluarga Syam. Menjarah adalah salah satu keterampilan yang paling dia pelajari saat tumbuh besar di luar negeri. Baumol mengguncang gelas anggur, bersandar di sofa, dan perlahan menutup matanya. Berpikir tentang betapa kejamnya dia dan seberapa pantas dia untuk mencapai tujuannya dengan lebih baik. Pasar industri ibarat medan pertempuran, mereka harus terampil. Apalagi jika kekuatan salah satu pihak lebih tinggi dari pihak lain akan lebih menarik untuk bermain. Baumol tidak ingin Syam mudah berkembang. Terutama keluarga Syam sekarang telah mengakuisisi grup loan yang asli. Itu adalah sesuatu yang telah lama mereka dambakan dalam keluarga Baumol. Ketika leluhur Jinggo masih hidup di lingkungan utara saat itu, keluarga Baumol tidak punya kesempatan. Grup loan, yang hampir terikat dengan sebagian besar keluarga besar, dia tidak bisa mengambil keuntungan sedikit pun darinya. Tapi sekarang berbeda. Semua ini ada di tangan Syam. Anggur ini benar-benar harum. Baumol perlahan membuka matanya dan melirik gelas anggur merah di tangannya. Dia tidak tahu apakah dia benar-benar membicarakan tentang anggur ini atau Syam. Pada waktu itu, pengadilan belum dimulai, dan kedua belah pihak sudah bergerak. Selanka bermaksud untuk membangkitkan opini publik dan memberikan tekanan yang luar biasa pada Syam, memaksa mereka membuat keputusan yang salah. Dan Dili mengambil informasi yang relevan dan menemukan Grey Z dengan berbisik. Sekarang, sejumlah besar akun publik Wimedia dengan jahat mendiskreditkan Syam. Semuanya munafik. Saudara Grey, haruskah kita melakukannya? Grey Z meliriknya. Kamu dapat melakukannya secara langsung, dan kenapa menemui aku? Dan Dili tersenyum dan menyentuh kepalanya. Media ini, seperti perang gerilya, mereka sangat sulit untuk dihadapi. Jika bisa membunuh satu, maka segera mengeluarkan yang lain. Cara konvensional sulit untuk menangani, jadi saya datang ke Kak Grey. Grey Z pernah berkata bahwa jika tidak dapat menyelesaikan masalah, bisa datang padanya dan dia akan menyelesaikan masalah tersebut. Dan Dili selalu menyimpan nasihat itu di dalam hatinya. Tapi dia tidak sebaik Grey Z, dan dia bahkan tidak tahu siapa yang ada di belakangnya, bagaimana dia bisa mengatasinya. Dengan caranya, mereka menggunakan akun internet untuk menyerang. Grey Z berkata dengan ringan. Kamu juga bisa menemukan akun resmi yang lebih kuat dan melawan mereka. Dan Dili tersenyum dan berkata, itu mungkin, tapi ini bukan gaya kita. Dia terbiasa melihat Grey Z menyapu serangga jahat ini. Tidak perlu melakukan hal yang begitu merepotkan. Grey Z tidak berbicara, tetapi menatap Dandili dalam-dalam, dan melihat hati Dandili terkekeh. Apakah dia membuat kesalahan? Kamu telah berubah. Grey Z berkata, aku terlalu memanjakanmu. Pihak lain menggunakan cara konvensional, dan kita juga menggunakan cara konvensional. Jika pihak lain tidak memainkan kartu sesuai dengan rutinitas, maka kita juga tidak akan memainkan kartu sesuai dengan rutinitas.
Kamu harus menghancurkan mereka dengan cara sesuai. Apa kamu tahu maksudku? Dan Dili mengangguk dan menggelengkan kepalanya lagi. Grey Z mengulurkan tangannya, mengaitkan leher dan Dili, dan berkata dengan serius. Apakah kamu pernah melihat seseorang melempar bom saat mereka bermain kartu? Mata dan Dili berbinar dan dia langsung mengerti. Setelah itu dia mengangguk seolah ayam mematuk nasi. Mengikuti Grey, dia bisa belajar banyak. Ya, saya tahu. Saya akan mengaturnya sekarang. Bab 1120. Mari berteman. Grey Z benar. Setiap kali Grey Z diminta untuk mengambil tindakan atas hal-hal sepele, jika pihak lain menggunakan cara konvensional, maka mereka juga akan menggunakan cara konvensional, dan mereka lebih kuat dari orang itu. Tidak bisa menjadikan Grey Z sebagai kartu truf untuk segalanya, bukan? Melihat dan Dili bergegas keluar, Grey Z menoleh dan menatap Dara Syam. Aku merasa jalan masih panjang sebelum kau pensiun. Dara Syam benar-benar mendengus dan tidak bisa menahan tawa. Itu tidak dimanjakan olehmu. Dia berbisik. Orang-orang Syam sebenarnya sangat mampu dan berusaha untuk menjadi yang terbaik dalam segala aspek, dan mereka sudah menjadi yang terbaik. Hanya saja ada Grey Z. Jika ahli super ini ada di sini, hampir tidak ada masalah yang dapat membuat Syam dan para karyawannya bingung. Mereka bahkan tidak perlu mendorong diri mereka sendiri ke dalam situasi bekerja keras untuk memenangkan masalah. Dia memandang Grey Z. Grey Z hanya bisa membuka tangannya. Salahkan aku lagi. Ini benar-benar hanya bisa disalahkan padanya. Karena dia terlalu kuat, sehingga orang-orang seperti Dan Dili hampir tidak punya waktu untuk menghabiskan kekuatan penuhnya. Tentu saja, Grey Z juga memberi mereka kepercayaan diri yang kuat, sehingga apapun yang mereka lakukan, mereka tahu bahwa ada dukungan kuat di belakang mereka, bahwa mereka memiliki kepercayaan diri, dan semangat mereka berbeda. Kamu adalah pelindung keluarga Syam, kata Dara Syam. Grey Z sangat tidak setuju dengan istilah pelindung atau yang namanya guardian. Kak Grey, ketika dia akan memberitahu Dara Syam tentang sesuatu yang lebih cocok untuk menggambarkan dirinya, dan Dili berlari masuk lagi. Seseorang dari Slanka ada di sini. Untuk apa mereka di sini? Dara Syam sedikit mengernyit. Buyannya bisa bertemu langsung di pengadilan. Hubungan kedua belah pihak saat ini masih sama. Slanka diam-diam mengundang banyak penulis advokasi untuk dengan kuat mendiskreditkan keluarga Syam. Katanya, ada sesuatu yang ingin dibicarakan dengan kalian. Grey Z dan Dara Syam saling memandang dan mengangguk. Biarkan dia masuk. Dan Dili mengangguk dan segera berbalik untuk keluar. Setelah beberapa saat, dia membawa masuk seorang pria paruh baya dengan temperamen yang luar biasa, dan jelas posisinya di daerah Sunrise di Slanka tidaklah rendah. Halo, nama saya Bang Jun, Sekretaris Jenderal Slanka di Sunrise. Saya sangat senang bertemu dengan Anda. Bang Jun mengenakan setelan jas, tetapi dia tidak melihat sama sekali, dan tidak bermaksud untuk berjabat tangan dengan Grey Z dan Dara Syam. Duduk tepat di seberang mereka, ada perasaan tinggi di wajahnya. Kenapa kamu tidak kelihatan bahagia? Grey Z bahkan tidak bermaksud untuk berdiri, memiringkan kepalanya sedikit, menatap Bang Jun, dan bertanya langsung. Bang Jun membeku sesaat, ekspresinya mandek, dan dia tidak berharap Grey Z menanyakan ini secara tiba-tiba. Dia tidak tahu betapa bahagianya dia. Itu adalah kalimat yang tidak sopan. Tuan Z benar-benar lucu. Bang Jun tersenyum, melihat mereka berdua, memindai bolak-balik, sedikit lucu,
dan sedikit penasaran. Saya tidak tahu siapa keluarga Syam. Bagaimanapun, grup Syam ini adalah milik keluarga Syam. Ketika dia pertama kali datang, kalimat pertama bersifat provokatif. Ngomong-ngomong, bukan kamu yang memiliki keputusan akhir. Darah Syam benar-benar tidak mengatakan apa-apa. Grey Z masih terus terang. Ayo bicara apa yang harus dilakukan. Kamu tidak menunggu untuk bertemu di pengadilan. Langsung ke sini sekarang, aku khawatir ada hal yang tidak baik. Mata Bang Jun bergerak-gerak. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana menangani Grey Z ini. Orang ini berbicara dan melakukan sesuatu tidak sesuai dengan rutinitas. Hehe, jika bertemu di pengadilan, maka tidak ada ruang untuk negosiasi. Bang Jun mengangkat kepalanya sedikit dan berkata dengan ringan. Saya percaya Anda pernah mendengar opini publik baru-baru ini. Tidak mudah bagi merek Syam untuk tumbuh hingga hari ini. Kalau dihancurkan, kerugiannya terlalu besar. Kami, Selanka, bersedia memberi Syam kesempatan untuk berteman, bukan musuh.